Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang bahan ajar yang saya buat pada video kali ini. Sebelum saya menjelaskan bahan ajar saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dermawan Saputra dengan NPM 19140027, Prodi PGSD 4A, dosen pengampu Ibu Weni SPD MPD. Baiklah, memasuk pada bahan ajar kali ini, yaitu bahan ajar bahasa Indonesia tentang cerita fiksi. Di sini ada kata pengantar yang telah saya buat, ada daftar isi. Lanjut ke petunjuk. Nah, di petunjuk ini ada dua bagian. Yang pertama petunjuk guru, dan petunjuk guru ini ada beberapa bagian. Pertama, bantulah peserta didik untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran. Kedua, berikan kepada peserta didik arahan mengenai kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang ketiga, bimbinglah peserta didik yang mengalami kesulitan. Yang langkah terakhir, lakukan penilaian berdasarkan paduan yang ada di RPP. Nah, kemudian untuk petunjuk peserta didik ada juga di sini. Pertama, dengarkan secara seksama arahan yang disampaikan sebelum menggunakan bahan ajar. Kedua, bacalah dengan teliti petunjuk yang ada pada bahan ajar. Ketiga, perhatikan dan pahami setiap perintah yang ada. Keempat, kerjakan lembar kerja sesuai dengan petunjuk. Terus yang terakhir, apabila Ananda mengalami kesulitan dalam memahami atau melaksanakan kegiatan pembelajaran, mintalah bantuan. Oke. Baik, kita masuk kepada pembelajaran 1. Di sini ada kompetensi inti yang ada isinya memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian ada juga kompetensi dasar, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita fiksi, menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang tepat pada teks fiksi secara lisan, tulisan, dan visual. Baiklah, masuk ke pembelajaran 2. Di sini ada sedikit info. Setelah mempelajari kegiatan belajar ini, Ananda itu dapat diharapkan: 1. Menjelaskan pengertian cerita fiksi, menyebutkan ciri-ciri cerita fiksi, menyebutkan jenis-jenis cerita fiksi. Di sini sudah jelas masuk ke pengertian cerita fiksi. Cerita fiksi merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris fiction, yang berarti rekaan atau hayalan. Cerita fiksi berarti cerita yang tidak terjadi sebenarnya gitu. Secara lebih luas, pengertian cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau hayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Tetapi meskipun begitu, cerita fiksi ini tetap masuk akal dan bisa mengandung kebenaran yang bisa mendramatisir hubungan-hubungan antar manusia gitu loh. Nah, kejadian atau pengalaman hidup sang penulis dan juga orang lain yang dibumbui dengan imajinasi dari penulisnya. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri cerita fiksi. Berdasarkan pengertian cerita fiksi di atas, maka kita dapat mengenali sebuah karya fiksi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi pengarang gitu. Dan sebagai berikut, dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat kontatif. Karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Dan juga umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Dalam karya fiksi terdapat pesan moral ataupun amanat tertentu. Kemudian kita masuk ke jenis cerita fiksi dan contohnya.
Di atas kita sudah membahas ciri-cirinya, dan untuk lebih jelasnya kita membahas jenis-jenisnya juga. Yang pertama ada novel. Novel itu merupakan sebuah cerita fiksi yang menceritakan seorang tokoh utama yang penuh dengan pro dan kontra di dalam ceritanya. Mulai dari awal hingga akhir, novel memiliki klimaks atau ending. Ciri dari novel tersebut tidak dibaca sekali duduk, yang artinya itu kita nggak bisa membaca itu hanya cuma sekali gitu loh. Maksudnya dalam waktu yang sekali untuk gitu. Yang kedua, plot mengarah ke insiden atau kejadian jamak. Watak tokoh dilakukan pengembangan secara penuh. Dimensi ruang dan waktu yang lebih luas dan bisa mencapai keutuhan secara inklusif. Kemudian beberapa contoh novel ada Dilan 1990, Siti Nurbaya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan yang terakhir Ketika Cinta Bertasbih. Nah, kedua ada roman. Roman itu adalah karya fiksi yang menceritakan kehidupan seorang atau beberapa tokoh mulai dari lahir hingga kematiannya gitu. Jadi kalau roman itu juga banyak jenisnya, seperti roman petualangan, roman psikologis, percintaan, dan lain-lain. Di sini ada contohnya. Di sini saya tulis cuma satu ya, Katak Hendak Jadi Lembu. Nah, yang ketiga ada cerpen. Cerpen sendiri adalah karya fiksi dengan cerita yang lebih pendek dan lebih padat dibandingkan novel dan roman. Ciri-ciri cerpen itu adalah bisa dibaca sekali duduk. Nah, karena kan cerpen ini cerita pendek, jadi otomatis bisa dibaca dengan sekali duduk gitu. Plotnya hanya mengarah ke arah suatu insiden atau kejadian tunggal. Watak tokoh tidak dikembangkan secara penuh. Apabila tokoh itu baik, maka hanya kebaikan saja yang diceritakan. Kemudian ada beberapa cerpen di sini. Dirmantan karya Dwi Lestari, Piala untuk Rizka, Maafkan Aku Rakyatku, Menyesal, dan Sekardus Uang Cinta untuk Lala. Kemudian di sini ada rangkuman. Nah, pelan-pelan kita bisa ngerangkum, kita bisa meminimalisir lebih sedikit dari cerita fiksi tersebut. Kemudian ada soalan yang untuk dijawab oleh peserta didik. Mungkin itu saja dari bahan ajar yang saya buat dan yang saya bisa jelaskan pada pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, saya minta dikritik, dan jika ada salah mohon dimaafkan. Kritik kawan-kawan adalah gimana ya, menjadi suatu alasan untuk saya memperbaiki diri. Jadi mungkin sekian saya ucapkan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.